Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Khairil Anas TV, di mana saja Anda berada. Di seluruh penjuru Nusantara, maupun di mancanegara. Mengawali celotehan kita pada edisi kali ini, kami dari redaksi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, 10 Zulhijjah 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sahabat Khairil Anas TV, celotehan kita kali ini terkait maklumat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia terhadap Lembaga Dakwah Islam Indonesia, LDII, pada Kamis tanggal 22 Juni lalu. Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan surat edaran, yang ditujukan kepada seluruh pimpinan pengurus MUI di tingkat provinsi-provinsi, kabupaten kota, hingga kecamatan, di seluruh Indonesia, agar menonaktifkan semua pengurus MUI dari unsur LDII. Surat edaran itu sebagai bentuk tindakan tegas Majelis Ulama Indonesia, atas sikap bandel LDII yang mengabaikan tausiah MUI, berkenaan dengan komitmennya dalam menjalankan paradigma baru secara sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen, sebagaimana yang telah dijanjikan sejak 2006 lalu. Ketika itu, DPP LDII menandatangani 2 surat pernyataan di hadapan Dewan Pimpinan Pusat MUI sebagai komitmen melaksanakan paradigma baru. LDII, ketika itu menyatakan diri bersedia dibina oleh MUI. Maka sejak saat itu pun MUI terus berusaha melakukan pembinaan terhadap ormas yang sempat difatwa sesat dan menjadi sorotan masyarakat Muslim itu. Sebagai bentuk pembinaan, MUI mengirim khatib salat Jumat dan imam sholat di masjid-masjid LDII, khususnya di pusat keamiran LDII, yakni di Pondok Burengan Kediri dan Minhajur Rasyidin Pondok Gede, Jakarta Timur. Kami, ulama, tentu membawahi berbagai macam ormas, yang termasuk di dalamnya adalah LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia ini. Tentu kami hanya berharap mudah-mudahan pesantren Wali Barakah ini akan melahirkan generasi-generasi yang akan ikut andil di dalam membawa, mempertahankan daripada generasi umat Islam di Indonesia ini. Namun LDII dengan tegas menolak cara pembinaan seperti itu, bahkan semakin tidak menunjukkan adanya hasil perubahan yang mengarah pada perbaikan. Paradigma baru yang dijanjikan, yang isinya berjanji ingin kembali menjalankan Islam secara lurus, hanyalah dusta dan janji kosong semata. LDII tetap pada paradigma lamanya, yang gemar berdusta, berpura-pura, bertakiyah dengan prinsip fatonah bitonah budi luhurnya. Majelis Ulama nampaknya sudah sampai pada puncak keputusasaan dalam melakukan pembinaan. Ibarat orang tua yang telah kehabisan akal menasehati anaknya yang bandel tidak ketulungan. Akhirnya MUI melayangkan surat agar semua pengurus MUI di daerah-daerah di seluruh Indonesia, memeriksa kembali susunan pengurusnya, dan membersihkannya dari unsur LDII. Ini yang saya katakan tadi, Islam Jamaah. Islam Jamaah tadi itu sudah menjadi pengetahuan umum, tukar baju, ya kan? Menjamah menjadi LDII. LDII ini sudah perhatian khusus di MUI. Sampai ke Mukernas kemarin sudah kita keluarkan rekomendasi kebijakan MUI karena masih dalam pembinaan, maka pimpinan yang ada di MUI kita minta untuk dinonaktifkan. Gitu Pak Mas Arin. Itu kebijakan, putusannya bukan saya, bukan Pak Utang dan bukan Bu Palina sebagai sekjen. Tapi putusannya Mukernas. Kenapa? Karena 2 kali datang ke MUI, minta kami kembali kepada paradigma baru.
Tapi faktanya di lapangan enggak tuh. Kita aja dilecehkan. Kita nggak mau institusi Mahkamah Agung dilecehkan. Dan kita nggak mau institusi MUI dilecehkan. Ya kalau saya sih sederhana aja. Mau dibina monggo, nggak mau ya sudah. Ya kan? Kan gitu aja. Nanti justru mereka yang memberatkan dirinya sendiri. MUI dalam setiap kesempatan pertemuan membahas mengenai LDII menyatakan bahwa pihaknya telah berusaha memberikan tausiah kepada imam amir jamaah, pengurus LDII di semua tingkatan dan semua jamaah LDII, agar menjalankan komitmennya untuk berparadigma baru. Karena komitmen itu adalah janji, yang di dalam Islam, adalah hutang yang wajib ditunaikan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Terkait dengan sikap LDII itu, Majelis Ulama Indonesia, MUI Pusat, pada tanggal 22 Juni tahun 2023, telah mengeluarkan surat edaran untuk MUI Provinsi, Kabupaten Kota se-Indonesia, yang berisi instruksi untuk menonaktifkan pengurus MUI yang berasal dari LDII. Seluruh pengurus, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota. Mudah-mudahan outputnya nanti bisa sesuai dengan harapan kita. Yang kita lakukan adalah menjaga umat Islam kita, menjaga umat kita dari gangguan mereka, seperti halnya Kementerian Kesehatan, menjaga virus dan bakteri bergejolak di mana-mana, tidak mengganggu kesehatan masyarakat. Nah, kita dalam posisi menjaga agar virus-virus itu atau aliran sesat itu tidak mengganggu umat kita, sehingga umat kita terbebas dari gangguan virus-virus penyesatan itu. Sekian celotehan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di celotehan Hairil Anas TV berikutnya.